Bayangkan seorang yang sedang menyetir sebuah mobil. Orang itu pasti mengerti cara menyetir mobil. Tapi, apakah berarti dia mengerti bagaimana cara mobil itu bergerak? Atau bagaimana cara kerja mesinnya, serta cara kerja rodanya? Nah, sama halnya dengan bahasa. Orang yang bisa menggunakan bahasa dengan baik dan benar, belum tentu mengerti bagaimana bahasa itu bekerja. Jadi, apa sih bahasa itu sebenarnya? Yang dimaksud dengan bahasa ialah sistem komunikasi yang dipakai oleh manusia secara sadar. Bahasa itu sifatnya simbolis. Maksudnya, kata-kata yang kita gunakan biasanya nggak ada hubungannya dengan konsep yang dilambangkannya. Contoh yang paling mudah ya. Contohnya ialah misalnya frase panjang tangan. Frase ini berarti orang yang suka mencuri. Tapi kebiasaan suka mencuri itu nggak ada hubungannya dengan fisik tangan yang panjang. Bahasa juga sifatnya sistematis. Maksudnya bahasa itu punya struktur yang teratur. Kemudian, yang terpenting dalam bahasa adalah aspek komunikasinya. Jadi untuk berbahasa nggak harus dengan cara berbicara. Contohnya bahasa isyarat. Dengan segala kerumitannya, kita perlu sebuah ilmu khusus yang mempelajari bahasa. Nah, ilmu ini dinamakan linguistika. Ahli-ahli dari linguistika biasanya disebut linguistikawan. Nah, tugas mereka adalah mempelajari tata bahasa serta fenomena-fenomena menarik yang berhubungan dengan bahasa. Contoh dari fenomena-fenomena tersebut ialah akuisisi bahasa, bilingualisme, pemrosesan bahasa di otak, kebijakan-kebijakan bahasa, konservasi bahasa-bahasa terancam, dan masih banyak lain. Ilmu dari linguistika adalah ilmu yang bersifat interdisipliner. Jadi ia sangat berkaitan dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, contoh dari ilmu-ilmu yang berkaitan ialah antropologi, psikologi, dan bahkan biologi yang disebut sebagai biolinguistics. Sekilas kelihatannya ahli bahasa mempelajari banyak sekali berhubungan dengan bahasa. Tapi, sebenarnya menjadi seorang ahli bahasa tidak serumit yang dibayangkan. Antara lain, seorang linguistikawan belum tentu menguasai banyak bahasa, tetapi mereka tentu memahami dasar-dasar dari bahasa yang dipelajari. Nah, dasar-dasar tersebut bisa hanya sebatas struktur dan logika dari suatu bahasa. Oh iya, kalau kalian bertemu dengan ahli bahasa, kalian jangan deg-degan bakal dikoreksi tata bahasanya. Tugas dan kerja dari para linguistikawan ialah mempelajari dan memahami bahasa yang digunakan oleh orang-orang. Nah, kesimpulan dari episode ini ialah kemampuan berkomunikasi dalam bentuk bahasa memiliki sebuah disiplin ilmu yang bernama linguistika. Linguistika mempelajari hal-hal seperti tata bahasa dan logika bahasa. Dan seorang linguistikawan tidak sama dengan grammar Nazi. Oh ya, kalau kamu masih penasaran tentang bahasa, kamu bisa menyimak episode berikutnya, di mana kita akan melihat serta mempelajari berbagai fakta unik mengenai bahasa-bahasa yang ada di Indonesia.